hari ini kita boleh bersama-sama merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana pada hari Jumat kemarin kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pada hari ini Tuhan membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah yang hidup, anak Allah yang berkuasa. Pada hari ketiga Dia bangkit bagi kita semua. Mari sebelum kita mulai ibadah kita siapkan hati kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan menibakan kita di tempat ini untuk kita bersama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Sebab Yesus hidup, kita ada pengharapan yang baru. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami datang pada pagi hari ini, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bisa memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ini. Tuhan memberikan kami tubuh yang sehat, Tuhan memberikan kami tubuh yang kuat, untuk kami bersama-sama bersuka cita, bersorak-sorai Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan yang sempurna atas setiap kehidupan kami dan seisi keluarga kami. Kami mau datang mempersembahkan pujian dan penyembahan kami. Kami mau bersorak-sorai, kami mau bersuka cita di dalam Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, kami mengagungkan nama Tuhan Yesus di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita sama-sama katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan, katakan pujian ini dengan segenap kerinduan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau Raja mulia, Engkau yang layak untuk dipuji, Engkau yang layak untuk disembah, diagungkan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, haleluya. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari kita beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Katakan mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Puji hormat dan kuasa. Mulia,
yang bertahta dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersorak-sorai, bersuka cita di dalam Tuhan lebih lagi. Haleluya, semua kita sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Shalom, apa kabarnya pagi hari ini? Dahsyat, luar biasa. Mari kasih salam kanan kiri, kita katakan, selamat hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Lagi-lagi buat Tuhan Yesus. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh dia yang bertahta. Tuhan
satata baratata kurata barata satata barakurata barata sadara dede. Kindara mana ya rakunda barata sadakara barakora bara 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 bara. Rabara bara 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 basika da 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 da. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh rabakasanda rabakura bakase. Kendera kanda rabakura bakasada karabora karabara sega da 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 da. Oh haleluya Yesus. Darabasianda da 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 da. Oh haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memberikan atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah di atas segalanya. Pemerintah atas segalanya, Raja segala raja. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tuhan yang memerintah di atas segalanya. Atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang meminta atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja Amin. 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 God is good all the time. Katakan kiri dan kanan, Tuhan itu baik. Tolong, saudara. Nah, saudara,
Hari ini sebetulnya kita memperingati suatu hari yang luar biasa. Kalau saudara sadari. Tetapi yang lebih luar biasa lagi adalah hari Jumat tadi. Hari Jumat itu begini, saya bisa bayangkan. Coba kita bayangkan. Ketika Yesus disalibkan, saudara kita tidak lihat kan, kita tidak tahu karena kita belum lahir. Andai kata pun kita lahir, kita pun tidak tahu. Saudara tahu tidak bahwa seluruh malaikat dari surga itu turun ke bumi. Dan Yesus mengatakan, aku bisa perintahkan 12 pasukan. Satu pasukan itu lebih kurang 1 batalion, berarti 12.000. Satu malaikat, kalau sudah baca lagi dalam perjanjian lama, satu malaikat bisa membunuh 185.000 tentara Filistin dalam waktu beberapa menit. Saudara baca itu. Sebetulnya untuk menghancurkan kota Palembang ini cukup malaikat kecil, cukup. Habis. Dan Yesus katakan, aku bisa perintahkan 12 pasukan. Saudara, itu bukan ngomong kosong. Kalau saudara perhatikan, coba kita bayangkan. Malaikat, berapa jumlah malaikat, ada yang tahu? Tidak tahu kan? Mungkin triliunan, kalau saya triliunan atau miliaran, tidak tahu. Dan Alkitab perjanjian lama mengatakan siapa yang percaya jadi anak Tuhan, ada malaikat. Ya dulu ini, hari ini pun sama. Kemudian dalam perjanjian baru dikatakan lagi oleh Yesus, kalau kamu percaya pada aku kirimkan kamu seorang penolong. Berarti artinya adalah, saudara hari ini nih, saudara yang percaya pada Tuhan Yesus, sebelah kanan ini ada Roh Kudus. Sebelah kiri ada malaikat Tuhan. Nah fungsinya malaikat Tuhan ini apa fungsinya? Untuk mengerjakan keselamatan saudara dan saya. Dan Roh Kudus itu memberikan inspirasi menghidupkan firman Tuhan dan yang lain-lain. Jadi saudara pada hari ini saudara jangan main-main. Nah saudara waktu Yesus disalibkan, saya tidak tahu berapa jumlah miliaran atau triliunan, semua malaikat itu mengelilingi Yesus. Dia diam, semua diam. Hanya nunggu satu perintah saja dari Yesus. Kalau Yesus katakan, terkutuklah kamu, habis itu, jalan. Dia jalan itu, dia jalan. Tetapi puji Tuhan saudara, pada hari penentuan itu, Yesus tidak ngutuk. Dia berikan berkat. Coba saudara yang disalibkan, coba. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Andai kata Pak Darwin disalibkan, jangan-jangan Pak Darwin mengeluarkan kutukan itu. Jangan-jangan. Dia kesakitan. Tetapi Yesus mengeluarkan berkat. Apa artinya? Hari ini kita akan belajar, kalau saudara di dalam Yesus, engkau pasti membalas kejahatan dengan kebaikan. Bisa amin? Membalas kejahatan dengan kebaikan. Suami aku jahat, istri aku jahat, pendeta aku jahat, saudara balas dengan kebaikan. Menurut saudara jahat. Saudara menghakimi orang lain. Nah saudara, Yesus tidak menghakimi. Tetapi nanti Yesus datang sebagai hakim yang adil. Nanti tidak lama lagi ini nih, dia datang sebagai hakim yang adil. Nanti kita akan belajar di sini. Nah baik, kita doa lebih dahulu. Tuhan terima kasih, kami terima kasih bahwa pada hari Jumat yang lalu, hari penentuan bagi dunia ini, Yesus tidak mengeluarkan kutukan. Padahal di langit, di angkasa luar kami tidak lihat, manusia pun tidak bisa lihat. Ada miliaran, ada triliunan malaikat menunggu perintah Yesus. Tetapi apa yang kau katakan? Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Terima kasih Yesus. Hidup kami sebetulnya sudah dibeli oleh darah Yesus dengan tunai. Terlalu mahal. Terlalu mahal Engkau beli kami Tuhan. Dan terima kasih lagi bahwa Yesus satu-satunya manusia yang tidak berkuasa atas kematian. Dan iblis pun kuasa neraka tidak dapat menguasainya. Itulah sebabnya kami mau belajar pada hari ini Tuhan, bahwa ada kuasa kebangkitan dalam hidup kami anak-anak percaya, anak-anak percaya. Terima kasih Roh Kudus, silakan, Roh Kudus silakan. Roh Kudus silakan hidupkan firman-Mu, dan Engkau sudah berjalan dari depan sampai belakang, kanan dan kiri, atas bawah. Dan kami mohon lagi supaya tempat ini dan Palembang yang berkuasa hanya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Saudara percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Nah, saudara sekalian, kita akan belajar pada hari ini nih dengan judul kuasa bangkit dari kubur. Bisa lihat ada Pak ya? Ada tayangan, ada. Karena saya tidak lihat monitor ini. Oh, di situ dia. Nah, saudara sekalian, saya akan bacakan dalam Matius 28 ayat 1. Nah, coba kita perhatikan ayat ini. Setelah hari Sabat itu Sabtu, lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena. Maria Magdalena sebetulnya adalah pelacur paling terkenal. Dan dia mempunyai, tidak tahu, kalau saya tidak salah, saya lupa, ada disebutkan dalam Alkitab, ada belasan roh jahat. Sehingga cowok manapun senang dengan Maria ini nih, karena dipakai dengan kuasa gelap. Ada iblis di dalam tubuhnya. Tetapi dia sudah dilepaskan. Saudara, semakin banyak dosamu diampuni, engkau pasti sayang Yesus. Pasti itu. Tetapi kalau engkau merasa, aku tidak berdosa, aku cuma sedikit dosa aku, saudara tidak akan sayang pada Yesus, tidak mungkin. Lihat contoh Maria Magdalena. Yang kedua, Maria yang lain menengok kubur itu. Saudara, saya mundur sebentar. Sebelum saya lupa, saudara, puji Tuhan, mulai hari ini nih, di dalam warta ditulis khotbah ini. Mulai hari ini nih, ya kan, yang sudah tidak ditulis itu. Ya kan, nah, tadi hari ini nih, hanya judulnya saja yang di depan ini yang tidak sinkron dengan khotbah. Mestinya itu adalah kuasa bangkit dari kubur. Biasanya begitu, tapi tidak apa, nanti minggu depan kita perbaiki lagi. Nah, saudara, semua murid tidak percaya kepada Yesus bahwa aku akan mati dan aku akan bangkit, tunggu aku di Galilea. Tahun pertama dia ngomong pada muridnya percaya? Tidak. Tahun kedua, Yesus ngomong lagi, aku nanti mati, dikuburkan, pada hari ketiga aku bangkit, tunggu aku di Galilea. Muridnya percaya? Tidak. Coba katakan kiri dan kanan, kamu juga tidak percaya. Nah, itu namanya murid pintar. Murid kepintaran. Tahun ketiga Yesus ngomong lagi sampai 4 kali, 4 tahun. Nah, saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, mereka tidak percaya bahwa Yesus tidak ada di kuburan, tidak percaya. Ayat ini. Kemudian ayat kedua, coba baca sama-sama dengan saya. Yuk, 2, 3. Maka terjadilah gempa bumi yang dahsyat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Cukup satu malaikat. 3. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. 4, sama-sama, yuk, 2, 3.
Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Ya sudah jelas kan? Siapa di sini yang pernah melihat malaikat? Ayo, saya ulang lagi. Siapa di sini yang pernah melihat malaikat? Ada, angkat tangan. Ada? Ada, iya. Kalau saya belum pernah. Karena apa? Saya memutuskan dengan Tuhan, karena saya takut. Saudara, ada jemaat dulu ini, dikatakan yang om ngomong itu betul enggak? Ada malaikat di sini. Dia tanya itu. Dan kemudian satu hari waktu ibadah, betul dia lihat bukan satu bahkan dua. Ketika istri saya yang pertama dalam keadaan koma, saudara, anak kami melihat bahwa istri saya itu kiri dan kanan dan kiri ada dua malaikat jaga. Lalu anak kami tanya, apakah malaikat mau jemput mama? Dia bilang, enggak, kami hanya jaga. Sesuai dengan Alkitab, yang jemput kita adalah Tuhan Yesus, amin. Bukan malaikat, bukan. Nah saudara, ayat ke-5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah takut. Saudara, kata jangan takut ini hampir 400 kali dalam Alkitab. 300-an, berarti tiap hari Tuhan ngomong pada saudara, jangan takut. Coba ngomong dengan sebelah-sebelah, ayo. Janganlah kamu takut. Amin. Nah, kita sebagai manusia takut kan? Apa yang saudara takuti? Hanya satu ini kalau saya lihat manusia takut itu. Apa yang aku makan dan minum. Nah itu tadi. Apa yang aku makan dan minum. Nah itu yang dia takuti itu. Maka ada heran saudara lihat dalam warta orang Kristen korupsi. Dalam gereja pun ada yang korupsi. Tapi itu urusan dia sama Tuhan lah, ya kan? Nah saudara, saya masuk ayat yang berikut, yang ke-6. Yesus tidak ada di sini. Sebab Yesus telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Sampai malaikat itu ngomong ini, bahwa manusia itu sangat-sangat seperti domba kan, bodoh. Manusia itu bodoh, tetapi belagak pintar. Yuk sama-sama dengan kita, yuk 2, 3. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit di antara orang mati. Ia menulis kamu kemana? Ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Sampai diulangi lagi oleh malaikat. Bahwa manusia itu tidak percaya. Pertanyaan saya lagi, saudara percaya pada Alkitab? Saudara percaya pada apa yang dikatakan oleh Alkitab? Nah, kalau engkau percaya, engkau pasti baca. Kalau engkau tidak percaya, tidak baca. Coba lihat kiri kanan. Saya setengah-setengah. Saya jawab setengah-setengah. Saya langsung jawab ini. Engkau pasti masuk neraka. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Ada takut, ada sukacita, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah dia. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Berapa kali? 2 kali. Jangan takut. Kalau dalam Mandarin, puyao pai, bukan? Pai, puyao tai. Nah itu saudara, jangan takut. Don't be afraid. Masa depanmu jangan takut. Karena kita anak Tuhan, amin. Jangan takut, nanti aku makan apa? Yang jelas makan nasi, amin. Tidak mungkin saudara makan batu.
Saya juga tidak mungkin makan batu, walaupun pendeta sekalipun tidak mungkin. Pergi dan katakanlah kepada saudara ini yang membuat saya hati ini. Dia katakan kepada saudara-saudaraku, saudara perhatikan, waktu Yesus belum bangkit, dia katakan kamu, tetapi dia sudah bangkit, dia katakan engkau dan saya adalah saudara. Jadi Yesus katakan kepada kita saudara-saudara. Artinya apa ini? Saudara, kita puji Tuhan mempunyai saudara sulung. Namanya siapa? Yesus. Jadi saudara begitu dekat ini, begitu dekat. Jadi saudara kalau ada apa-apa, saudara ngomong aja. Apa tua koko ya, nah saudara ngomong aja, nah saudaraku yang sulung Yesus, panggil. Memang Yesus ada di surga, amin. Tetapi ada Roh Kudus di sini supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah saudara, apa artinya ini nih? Artinya adalah saudara bisa lihat gambar ini, itu surga dan bumi terhubung. Terhubung oleh salib. Amin. Jadi mereka yang mau ke surga jalannya hanya satu. Betul atau betul? Jalannya hanya satu kan. Jalan ke Jakarta banyak kan. Jalan ke Roma juga banyak. Jalan ke surga hanya satu. Oh saya ikut agama A, agama B, agama C. Silakan tapi tidak sampai. Hanya Yesus yang berani mengatakan, kalau kamu mau selamat ikut aku. Bukan kamu buat ini, kamu buat ini, buat ini. Oh tidak, tidak. Ikut aku udah jalan, ya kan, I am the way. Jadi dia gendong begini, memang kita tidak kelihatan, tapi katakan di istri, aku udah jalan. Dan kebenaran, yang semua kebenaran di muka bumi ini hanya aku. Dan hidup, kalau kamu mau hidup hanya aku. Amin. Jadi saudara, walaupun kita di sini hidup, makan nasi segala macam, saudara itu hidup namanya bios. Engkau hidup oleh karena daging, karena engkau makan. Tetapi yang dimaksudkan hidup itu adalah dalam bahasa Yunani adalah zoe. Rohmu yang hidup, amin. Nah ini yang hidup ini. Roh saya hidup saudara, sehingga saya terhubung setiap saat ke surga. Itulah sebabnya kalau saudara terhubung, hidupmu sudah puas. Kalau engkau belum terhubung dengan Tuhan Yesus yang ada di surga, hidupmu tidak akan puas. Cari ini, cari duit, cari ini, tidak akan puas. Tidak akan puas. Engkau selalu kosong. Di sini ada kosong nih. Saya ambil contoh ini nih. Waktu kami dulu, kami kan dari keluarga susah. Jadi saya bekerja, usaha mati-matian. Nah disinilah nanti saya akan khotbahkan itu, tapi bukan hari ini nih. Kesalahan manusia yang pertama adalah self-reliant, bergantung kepada aku sendiri. Itu yang kesalahan, salah besar itu. Aku yang bisa ini nih, aku yang cari duit ini, aku yang usaha ini. Kalau bukan otak aku, hebat lagi. Kalau bukan pikiranku, coba saudara, pikir saudara, satu hari saya tidak minta bagaimana kalau bisa cari duit, ya kan? Jalan aja kakinya 3, kita kaki 2, dia kaki 3. Udah hati-hati kakinya 4 itu. Nah saudara, ya kan? Nah saudara, jangan bergantung kepada diri sendiri. Pada waktu itu saya bergantung pada diri saya. Tetapi puji Tuhan, kami mengerti firman pelan-pelan saya katakan, Tuhan ampuni saya Tuhan. Ampuni saya, ampuni. Dan sampai hari ini saya katakan, tanpa Yesus aku mati. Saya berani katakan itu.
tanpa Yesus aku mati. Tanpa firman aku mati, sudah pasti. Nah saudara, inilah puji Tuhan bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus tidak menggunakan kutukan. Dia katakan berkat. Dan saudara sudah lihat pada hari Jumat bagaimana ada seorang bapak di sini, dia mendapatkan sudah langganan kesembuhan demi kesembuhan. Nah saudara, apa artinya Yesus bangkit dari kubur? Ini kan mesti punya arti ini. Kalau Yesus bangkit dari kubur, apa artinya? Saudara, gambar ini sebetulnya kurang tepat karena kami pernah ke sana, kami pernah melihat kubur Yesus. Yang ini yang lebih tepat nanti, yang kedua nanti. Saudara, yang pertama adalah maut tidak berkuasa. Maut ini apa artinya maut ini? Masuk neraka. Kalau katakan maut dalam Alkitab itu artinya masuk neraka. Upah dosa maut. Saudara, perhatikan baik-baik. Ada pendeta dari Korea dulu, nanti saya akan jelaskan lagi, bukan hari ini nih. Dia berani mengatakan orang Kristen di seluruh muka bumi hanya 1 per mil yang masuk surga. 1000 orang Kristen cuma 1 yang masuk. Dan Yesus sudah mengatakan jalan aku sempit kan. Jadi saudara, kalau saudara mau tidak berkuasa, saudara ikuti firman Tuhan. Menjadi pelaku firman. Jangan begini, oh aku yang penting jadi Kristen. Aku datang tiap minggu, ya kan? Aku beri persembahan, khotbah lagi, aku melayani. Saudara, orang Kristen tidak dijamin masuk surga, enggak. Agama Kristen menjamin saudara masuk surga? Enggak. Saya jadi pendeta dijamin masuk surga? Juga tidak. Saudara jangan main-main dalam hal ini. Saya ngomong duluan ini saudara ini. Supaya saudara jangan kaget. Karena upah dosa adalah maut. Titik. Jadi saudara tiap hari koreksi supaya saudara jangan berbuat dosa. Amin. Kalau ada ya minta ampun. Sudah jelas sebelum terlambat. Nah saudara, Roma 6:9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Artinya, saya ulang lagi sebentar. Yesus waktu disalibkan, dia tidak berdosa, dijadikan berdosa, lalu dia mati. Dia kemana? Ke neraka, amin. Sudah jelas. Ada yang katakan dia ke surga. Di surga mana ada dosa di situ? Jadi yang jelas Alkitab mengatakan ini, Alkitab mengatakan, saya tidak kutip, Yesus mati masuk ke neraka. Sudah jelas. Kemudian saudara, manusia di dalam neraka, manusia nih, perhatikan ini. Ada tidak manusia yang dari neraka keluar dan hidup selama-lamanya? Ada. Ada mana ini? Ada itu tuh, saya bohong itu bohong itu, ya kan? Tidak ada, tidak ada saudara manusia masuk neraka dan bisa keluar, tidak ada. Dan neraka itu ada, saudara jangan kau katakan tidak ada. Saya tahu ada neraka itu, saudara tahu waktu kapan ini? Waktu saya SMP 1. Kami bukan Kristen, tapi nanti kita bicara itu nanti. Sesudah bangkit dan tahu mati tidak mati lagi. Berarti hidup selama-lamanya. Maut tidak berkuasa lagi atas Yesus. Amin. Apa artinya ini? Jadi kalau saudara percaya pada Yesus dan kita di dalam Yesus, engkau dan saya tidak akan mati-mati. Ini hanya iman. Apa itu iman? Iman itu hanya percaya apa yang dikatakan oleh firman. Itu iman. Jangan mesti lihat dulu seperti Thomas. Aku mau lihat dulu tangannya berlobang ini kan.
benar apa enggak ini. Nah, jangan. Tapi biarlah kita percaya walaupun kita tidak melihat. Berbahagialah mereka yang percaya tetapi tidak melihat. Saya ulang lagi. Coba kita sama-sama baca, yuk. Sama-sama kita baca. 2, 3. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Saudara hafal ayat ini. Hafal. Kita tidak tahu satu hari mungkin saudara akan mengalami penyakit, saya tidak minta, atau masalah. Waktu 2 tahun yang lalu saya di rumah sakit, terkapar, tidak bisa ngomong apa lagi. Saya ingat ayat ini. Saya ingat ayat ini, saudara. Kemudian saya tanya lagi, kalau memang sudah waktunya saya dipanggil Tuhan, saya sudah siap. Saya minta ampun dulu semuanya, minta ampun. Lalu Roh Kudus bicara. Belum waktunya dia bilang. Saya sampai nangis, saudara. Ini sudah dibius ini. Saudara, orang tua kalau dibius itu bahaya itu. Sampai awan tunggu saya keluar dari ruangan operasi 8 jam. Dan dia tidak makan, munah-mandir. Sampai dia lihat di ruang ICU, dia lihat juga di kamar mayat, tadi kan kalau ada di sana di mayat tadi kan juga tidak ada nih. Lalu dia bingung, semuanya tidak ada, ya kan? Jangan-jangan saya sendirian yang terangkat itu. Tapi tidak, puji Tuhan. Nah, saudara, itulah seorang penolong yang Tuhan kirimkan. Saudara, saya cerita sebentar. Awan ini waktu dia umur 16 tahun, waktu saya ke Bangka, Pangkal Pinang, Tuhan sudah ngomong pada saya ini, itu istri kamu yang kedua. Saya bilang tidak mau saya. Tidak mau. Kenapa? Karena istri saya masih muda, anak masih kecil. Itu kan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara nangkap ini kan? Dan juga saya bukan yang biasa mata keranjang tuh, satu kota satu istri, satu kota satu istri. Ada itu pendeta itu. Ya kan, setiap kota ini dia ada simpanan itu. Ada. Saya bilang saya enggak, Tuhan, saya enggak mau itu, enggak mau. Nah, jadi saudara, akhirnya itu sudah sekian belas tahun, saya enggak tahu tepat betul ya kan terjadi. Nah, saudara, Tuhan sudah bicara dulu. Amin. Nah, ini yang enak kan? Nah, jadi saudara hafal ayat ini. 1 Korintus 15, 55, 56, ini saya potong nih. Ini adalah tentang kebangkitan Yesus. Tentang kebangkitan. Lalu saya potong ayat 55, hai maut. Maut ini neraka. Di manakah kemenanganmu? Saudara, semua manusia itu mati kan? Karena dia ada dosa, semua manusia masuk neraka. Tidak ada pengecualian. Semua ini. Tetapi dalam ayat ini dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Luar biasa. Luar biasa. Ini Paulus mengatakan luar biasa. Sehingga sengat maut tidak ada lagi. Saudara perhatikan di sini. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Soal begini, hukum Taurat itu memang yang betul-betul sudah selesai, tetapi hari ini nih hukum Taurat itu secara rohani masih berlaku. Contoh, kalau saudara datang ke gereja hanya ikut acara gereja, upacara gereja, ya kan, hanya ikut. Nah, itu namanya hukum Taurat. Hukum Taurat agamawi. Engkau pasti mati, masuk neraka pasti. Apa tujuanmu datang ke gereja? Nah, ayo ini apa nih? Apa tujuannya nih? Kalau tujuanmu adalah untuk sekedar, ya yang sana kan hari ini, yang ini kan yang itu agama ini, agama B kan. Kita Kristen agama ikut, kami hari Minggu. Saya jawab, ketika engkau mati, pasti masuk neraka. Ayat ini nah. Dan saya pernah ngalami itu.
Saya melayani, bahkan saya jadi majelis dan lain-lain. Tetapi waktu saya mau mati, saudara, iblis 40. Iblis itu tidak pernah sendirian. Dia itu pengecut itu. Dia dalam geng, dalam kelompoknya itu. Dalam komselnya. Kapan itu rapat, ada komsel. Yuk kita makan, ada komsel tadi. Nah itu gaya iblis itu. Jadi saudara dia datang itu sekitar 40 itu datang, lalu dikepung. Saya bilang, kenapa kamu datang ini? Enggak, kami mau ngambil kamu ini. Saya kan anak Tuhan. Siapa ngomong kau anak Tuhan? Saudara, di mana kekurangannya ada? Saya Kristen, tetapi tidak ada Tuhan di sini. Saya ulang lagi, saya Kristen, saya melayani, saya jadi majelis segala macam, tetapi tidak ada Tuhan di sini. Saudara tahu itu. Saya melayani itu adalah hanya untuk gengsi, supaya dilihat, ini suci, rohani ya. Saudara ini, akhirnya saya bertobat. Detik itu saya bertobat. Tuhan Yesus ampuni saya. Masuk, saudara, saya ulang lagi, saudara yang Kristen panggil Yesus masuk ke dalam hati, amin. Nah ini yang penting, masuk ke sini dalam hatimu dan izinkan dia berkuasa. Bukan hanya sekedar Kristen, aku dibaptis, aku melayani, mungkin main tamburin lah, mungkin guru sekolah minggu lah, mungkin main musik lah, mungkin apapun. Saya jawab, kalau engkau hanya melayani seperti itu, hukum Taurat berlaku pada engkau. Saudara paham ini? Nah maka itu saudara, kita menjadi pelaku firman Tuhan, saudara, di lapangan cari jiwa. Amin. Bersaksi, ngomong itu. Di kota ini yang orang Kristen 0,90. Sudah puluhan tahun yang lalu tidak ada pertambahan. Tetapi tiap tahun gereja dibuka. Tiap tahun pendeta-pendeta baru dibuka. Tetapi tidak ada pertambahan. Nah saudara, kita masuk di sini. 1 Timotius 6 ayat 16a. Dialah, Yesuslah, satu-satunya yang tidak takluk kepada siapa? Maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Saudara, hanya ada satu manusia hari ini nih yang tidak takluk kepada neraka dan tidak ada kematian. Amin. Jadi kalau saudara di dalam Yesus dalam saya, saudara jangan takut akan kematian, masuk neraka jangan takut. Coba katakan ke kanan, kalau mati kamu takut tak ini? Ayo ini. Dengan alasan aku belum kawin, alasan lagi aku belum punya cucu, alasan lagi aku belum apa lagi. Tuhan katakan itu bukan alasan. Siap atau tidak siap, dia harus datang. Nah saudara, ini yang agak betul gambar ini. Waktu kami ke sana, kami melihat seperti ini saudara. Jadi kuburan itu bukan berdiri gini, enggak. Kami mesti tunduk itu, karena lubangnya kecil. Lubangnya kecil itu di tempat Bukit Golgota. Bukit Golgota itu kalau kita lihat dari agak jauh, bentuknya seperti tengkorak. Dan kuburan ini tengkorak tadi di bawah sini. Yesus disalibkan di atas itu. Nah saudara, yang kedua, apa artinya Yesus bangkit? Artinya kedua adalah berbahagialah mati dalam Tuhan. Amin. Kalau saudara dan saya mati dalam Tuhan, bahagia. Jangan mati dalam dosa Aku mati dalam gereja, tetapi tetap berdosa. Melayani, jadi pendeta, tetapi tetap berdosa. Itu masuk neraka itu. Wahyu 14:13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang dalam siapa? Tuhan. Amin. Jangan mati dalam dosa Amin.
Bahkan itu ada pendeta kami, dia sudah lama itu ngomong, Pak, kalau saya mati, saya mau mati waktu saya khotbah. Jadi lagi bersemangat-semangat begitu, dia mati. Saya dalam hati saya ngomong, wo puyau, saya tidak mau. Saya tidak mau itu. Tidak mau itu. Dan memang betul, itu betul. Entah sekian tahun kemudian, itu kejadian itu dia pendeta di Malang, GSCA. Betul, waktu dia khotbah itu, dia tiba-tiba mati. Betul. Saudara, jadilah sesuai dengan imanmu. Amin. Jadi saudara jangan punya iman asal-asalan. Nah, jadi saudara, sejak sekarang ini sungguh kata Roh Kudus supaya mereka boleh istirahat dari jerih lelah mereka, dan ingat hati-hati ini, segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini orang benar ini. Jadi saya contoh ini, saudara ambil yang hal kecil, membersihkan mimbar ini. Tuhan catat loh itu. Hanya bersihkan mimbar. Nyapu, ngepel. Memang ada bagiannya itu. Maka itu waktu nanti pulang dari gereja saya selalu ngomong, Bu jangan lupa Bu nyapu ngepel ya. Dia bilang. Saya itu bukan ngejek, tapi saya itu ngomong betul-betulan ya. Sebab jerih payahmu menyertai engkau. Engkau capek-capek. Amin. Dan satu lagi ini. Dalam ibadah saudara sudah siapkan rohmu dari rumah. Nah saudara, ini waktu kita meninggal disertai semua perbuatanmu. Saudara, dalam Wahyu dikatakan lagi, apapun itu dicatat. Tetapi yang paling penting adalah nama saudara dan saya ada di kitab kehidupan. Itu yang paling penting. Nama kita sudah ada di kitab kehidupan. Sudah daftar dulu ini. Nah saudara, yang ketiga, jadi artinya Yesus dibangkitkan. Artinya kita dikumpulkan sama-sama dengan Tuhan. Saudara mau dikumpulkan sama-sama dengan Tuhan? Saya ulang lagi, ketika saudara meninggal, mau dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan? Amin. Nah kita mau kan, inilah ini saudara ini. Inilah saya kata Tuhan, tujuan saya hidup. Tujuan saya hidup, tujuan saya melayani dengan kasih Tuhan adalah untuk nanti bersama-sama dengan Tuhan. Saudara ada dua itu. Kalau tidak bersama-sama dengan Tuhan, kata Tuhan dibalik. Jadi apa? Hantu. Saudara hanya dua nih, bersama dengan Tuhan atau bersama dengan hantu. Saya ambil dalam 1 Tesalonika 4:14, dan ini tidak lama lagi akan terjadi. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, saudara ada kata telah ini, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Contoh lagi ini nih, mama dan papa saya sudah dibangkit Tuhan. Untung mereka berdua terima Tuhan, untung. Yang paling untung lagi adalah kakek saya, saudara itu. Dia umurnya 70 lebih, hampir 80 pada waktu itu. Ya kan, dia buta huruf, dia dari Tiongkok ya. Ngomong bahasa Indonesia patah-patah. Saya pun dalam bahasa Hokkien juga patah-patah. Tadi kan. Jadi cocok itu kan. Jadi saudara saya banyak doa. Akhirnya pelan-pelan ya kan. Ya kan itu, ya pelan-pelan. Saya katakan, Kong, engkong percaya ada tikong? Percaya. Terus saya tanya lagi, nama tikong itu apa? Tidak tahu dia bilang gitu. Nah saya pelan-pelan saya jelaskan itu. Dan puji Tuhan, akhirnya dia terima Tuhan. Jadi saudara, nanti kalau kami dipanggil Tuhan, ketemu sama engkong saya, papa saya, dan terlebih lagi adalah istri saya yang tercinta, tentunya dengan Awan nih. Ya kan ini, nah saudara ini nih.
Jadi saudara nanti dalam kerjaan 1000 tahun, saudara jangan iri hati, turun isi saya 2 loh ini, ya, kayak itu. Ya, tapi tidak apa-apa, itu bagian saya sebetulnya saya juga tidak mau. Ya, tapi Tuhan yang kirim. Nah saudara, kita akan kumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Nah itulah artinya Tuhan itu bangkit. Nah saudara, apa yang kita mesti lakukan hari ini? Jadi selama kita hidup, apa yang kita harus lakukan ini? Harus ini. Ada 3 hal yang harus. 1, saudara, kita merupakan ciptaan baru. Jangan begini, oh aku ini Kristen nih, aku ini melayani, aku jadi pendeta, tetapi dosa tetap tidak bisa. Cannot lah, itu cannot. Punenku ya, tidak bisa itu, tidak bisa. Saudara, saya kutip sini, saya potong 2 Korintus 5:17. Jadi siapa saja ini yang ada di dalam Kristus. Saudara perhatikan ini. Siapa saja di dalam Kristus. Memang kita dalam gereja, memang kita dalam pelayanan, memang itu tidak salah. Tetapi di sini dikatakan dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Apa yang baru tadi itu? Apa tadi saya ini tinggi jadi pendek, yang pendek jadi tinggi, yang tadi kurus jadi gemuk, yang gemuk jadi kurus gitu ya? Enggak. Yang ciptaan baru adalah sifatmu, karaktermu. Jangan begini, melayani, ikut Tuhan. Dendam tetap dendam. Hayya. Tidak bisa itu, tidak bisa. Engkau belum ciptaan baru, belum. Engkau melayani, jadi pendeta lagi, melayani. Tetapi engkau iri hati, dendam yang lain, mau balas dendam, kecewa. Saya bilang, tidak bisa itu, tidak bisa. Engkau belum ciptaan baru, belum. Engkau masih ciptaan lama. Masih old man. Yang kita masukkan adalah new man, manusia baru. Saudara baca itu dalam Galatia ada, Efesus ada. Saudara baca Alkitab ya. Nah, iya ini pribadi loh ini nih. Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Nah, jadi saudara jangan begini. Aku sudah Kristen, tetapi hidupnya kikir. Mau ngambil harta orang lain malahan. Ambil harta gereja pun dia mau ambil. Ayo, itu bukan ciptaan baru, itu ciptaan lama. Ya kan saudara, itu ada orang Kristen. Dia mau ngambil gereja malahan. Jadi dia sumpah-sumpahin. Kamu Maranatha ini sepilah kamu. Habislah kamu disumpah-sumpahin. Sekolah juga habis ini kan. Nah nanti kalau kosong dia beli. Saya sudah jawab duluan. Gereja ini walaupun kosong, umpamanya kosong tadi, tidak bisa kita jual. Kata-kata semua tanda tangan dijual, tidak bisa. Tidak bisa, kan sini. Saudara, kita sama dengan Katolik, Metodis, yang lain-lain sama, bahwa semua harta benda itu adalah milik sinode. Kecuali gereja yang aliran itu, nah itu tadi, kecuali. Itu kan milik pendeta, itu milik gembala sidang, itu kecuali. Ini bukan milik saya, amin. Sampai ada yang tanya dengan Awan, nanti kalau om itu mati, tempat yang tinggal itu, kamu tinggallah di situ. Oh, terlalu jauh ini. Bilang aja itu Wan, omnya tidak makin mati, kamu duluan yang mati. Ya kan ngomong gitu aja kan gampang. Nah jadi saudara perhatikan ini. Yang pertama adalah saudara dalam Yesus ciptaan baru. Amin. Jangan begini, aku Kristen, melayani. Masih bohong melulu. Masih pornografi, dendam masih. Saudara, kita perlu bertobat. Amin. Saudara perlu bertobat. Ini nih belum terlambat ya, belum ya. Kalau sudah meninggal, masuk neraka, bertobat, nah itu terlambat itu, terlambat. Jadi saudara, kita bertobat sekarang. Amin. Nah itulah dikatakan kapan itu keselamatan terjadi. Keselamatan saudara dan saya terjadi hari ini di bumi. Amin.
Saudara mesti jelas dulu ini. Keselamatan itu sekarang. Bukan kemarin itu. Sekarang. Minggu depan atau 1 jam lagi juga sekarang. Saudara kerjakan keselamatan itu. Nah, Galatia 6:15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Begini, sunat itu terjadi pada zaman Musa. Tuhan katakan kepada bangsa Israel, kamu adalah umatku, karena kamu umatku, kamu mesti sunat. Apa arti sunat tadi? Sunat itu artinya aku milik Tuhan. Itu arti sunat. Tetapi sudah sekian tahun bangsa Israel sunat sini, sunat situ, sunat sini, tapi tidak bertobat. Ya kan, sunat sini, sunat situ, mungkin sampai habis pun dia tidak bertobat. Bukan itu. Jadi maksudnya adalah dalam perjanjian baru dikatakan bahwa kita tidak perlu sunat jasmani, tetapi sunat hati. Hatimu yang bertobat, amin. Jadi hati saudara dan saya yang bertobat. Jangan hari Minggu kita bertobat, hari Senin kita kumat, bukan itu. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru. Itulah yang ada artinya. Saudara paham ya? Kita mesti menjadi ciptaan baru. Amin. Jadi sifatmu berubah. Sifatmu berubah. Tadi iri hati, dendam, ya kan? Yang lain kita berubah. Engkau tidak bisa berubah. Tetapi Roh Kudus yang ada di sini, saya ulang lagi, Roh Kudus yang ada di sini yang mengubah engkau. Kemudian firman Tuhan yang engkau baca, engkau akan diubah. Saya terus terang, saya banyak diubah dengan baca firman Tuhan. Terlalu banyak. Ketika saya baca firman Tuhan, loh ini saya tersinggung Tuhan. Tersinggung benar ini ayat ini nih. Ya kan? Lalu apakah saya tidak baca lagi? Tidak, saya tidak baca. Saya bilang terima kasih Tuhan. Kalau saya tersinggung, saya kena, berarti saya ini sakit. Saya sakit. Saya ambil contoh nih. Satu hari saya pernah mandi. Waktu mandi, tahu-tahu kaki saya di sebelah sini, jari-jari ini sakit, pedih. Aduh, kenapa nih? Ya kan? Nah, sesudah mandi baru saya lihat, oh, rupanya ada apa nama itu? Kuman itu kan, nama itu. Nah, jadi saya obati kaki tadi itu, di jari-jari tadi. Ketahuan sakit. Nah, saudara, kita mesti menjadi ciptaan baru. Yang kedua, saudara, giatlah melayani. Amin. Nanti kalau sudah meninggal, tidak bisa melayani. Tidak bisa. Saya pernah cerita pada saudara itu. Saya pernah ketemu di Jakarta itu, ada bapak umurnya 70-an. Dia bilang, Pak, tolong Pak doakan saya mau melayani. Umur bapak berapa? 70 sekian, saya lupa. Dulu waktu saya pemuda saya melayani, saya aktif itu, sekolah minggu, ya kan. Lalu saya waktu SMA juga melayani, ya kan, kunjungan. Lalu sudah kawin, cari duit, enggak lagi dia bilang. Saya bilang yang melayani itu bukan berarti di gereja saja. Engkau cari duit, engkau dagang di sekitarmu, di sekitar dagangmu, engkau bisa menjadi saksi. Saya pun dagang, saya bilang. Enggak dulu. Tetapi dagang saya bukan nipu sini, nipu situ. Bukan, sorry, minta maaf. Ya kan, ada yang tanya saya, Pak ini berapa pokoknya? Saya bilang, pokoknya urusan kami kok itu. Ya kan, yang penting kami akan berikan diskon pada Bapak sekian. Kami mau untung berapa itu urusan kami. Kami tidak perlu kasih tahu. Nah, jadi saudara, dagang pun kita jujur. Dan menjadi berkat bagi yang lain. Nah saudara, 1 Korintus 15:58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Amin. Dunia ini goncang kan, semakin lama semakin goncang. Apalagi ditambah oleh
Presiden Amerika yang saya lihat luar biasa. Dia Kristen, tetapi dia musuhan dengan Tiongkok. Dia musuhan, dendam. Padahal dia ini Kristen kok. Nah, Alkitab sudah katakan itu dalam menjelang pengangkatan harus ada nabi palsu. Nah, saya takut, ini saya aja. Saya takut Donald Trump itu nabi palsu itu. Dan dia akan menerbitkan antikris di Eropa. Antikris itu akan berkuasa dari 3 negara kecil itu, Benelux. Dan mereka yang jadi antikris yang besar itu adalah mualaf itu. Jadi saudara hati-hati. Jadi maksud saya adalah berdirilah teguh, jangan goyah. Zaman ini saudara, jangan lihat kiri kanan. Kiri kanan itu membuat engkau goyang. Termasuk orang Kristen. Jadi itulah sebabnya saya ngomong dengan Awan, ada orang Kristen suaranya gini, suara sumbang. Itu suara kambing itu, sudah dengar lah itu. Kambing itu nanduk dari belakang. Nah, kita dengar yang sebelah kanan, domba. Coba lihat kiri kanan, kamu tuh domba atau kambing? Tapi saya percaya kita semua domba, amin, ya kan? Amin. Nah, kambing hati-hati sebelah kiri itu masuk api itu. Dan saudara yang ketiga, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah ini, yuk, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa itu pekerjaan Tuhan tadi? Beritakan firman Tuhan, bersaksi kepada siapapun. Amin. Tidak usah mau jadi pendeta dulu baru bersaksi. Siapa ngomong itu? Saya waktu SMA dulu, ketika percaya pada Tuhan Yesus, saya ajak kawan-kawan saya, kami beritakan Injil sampai ke Subang Ulu yang dan lain. Panjang ceritanya. Karena kami sudah selamat dan kami ingin orang lain selamat. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Nah, coba kita baca lagi sama-sama, yuk. Ini yang perlu kita lakukan ini. Yuk, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi apapun yang saudara buat untuk Tuhan, saya ulang lagi, untuk Tuhan ya. Saudara nyapu untuk Tuhan. Saya memberi untuk Tuhan, bukan untuk Kalau saudara memberi untuk saya, saudara bisa kecewa. Amin. Saudara beritakan Injil untuk Tuhan. Jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan yang balas. Nah, saudara, yang ketiga, ini tindakan kita. Jangan menyusahkan orang milik Tuhan, jangan. Jangan ini. Jadi ada 3 tindakan. Jadi ini yang ketiga, saudara, Galatia 6:17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, kata Paulus, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Amin. Pada tubuhku, kata Paulus, ada tanda-tanda milik Yesus. Saudara, kalau kita asa OC milik Tuhan, berani? Saudara berani kasak kosek milik Tuhan, berani? Hati-hati, ya kan? Yang berani itu adalah sebetulnya setan yang berani. Tapi kalau sama anak Tuhan, dia tidak berani. Jadi saudara, itulah yang kita perlu perbuat. Artinya Yesus bangkit daripada kematian. Yuk kita bangkit berdiri. Saudara, kita ucapkan terima kasih pada Tuhan bahwa Yesus telah bangkit dari kuburan.
Yuk kita ngomong dengan kuat masing-masing ucapan syukur pada Tuhan bahwa Yesus telah bangkit daripada kuburan. Kita bertepuk tangan buat Tuhan.
Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau hidup, hidup dan hidup selamanya. Tuhan Yesus hidup di dalam kami. Tuhan Yesus bertahta berkuasa sampai dengan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Berkuasa kebangkitan-Mu pada hari ini membuktikan bahwa Engkau Allah, anak Allah yang hidup, anak Allah yang berkuasa, dan kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang datang kepada setiap kami. Bila Tuhan itu boleh menjadi rema, boleh kami lakukan dan kami bagikan kepada banyak orang. Dan kami lakukan Tuhan. Bila kami terus menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan kami mendapatkan segalanya. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan hikmat dan pewahyuan-Mu yang baru, yang mengalir setiap hari di dalam kehidupan hamba-Mu. Dan berkati kami semua yang sudah mendengarkan isi hati Tuhan. Bila Tuhan, Kau mendapatkan kami tetap setia kepada Tuhan, tetap melayani Tuhan sepanjang umur hidup kami. Dan biarlah sampai Tuhan datang, kami tetap setia kepada Tuhan. Dengan mulut kami mengaku bahwa Yesus, Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Sama-sama setiap kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan kini tiba saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah mempersiapkan, mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, sungguh Engkau baik, kami berterima kasih, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat roti yang Tuhan siapkan untuk kami makan. Tuhan, pada siang hari ini kami mau memberi persembahan kami. Kau yang memberkati berlipat-lipat kali ganda, bela berkat daripada Abraham, Ishak dan Yakub melimpah di dalam hidup kami dan seisi keluarga kami. Bila setiap persembahan yang kami berikan berguna untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih, kami mau memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan rasa syukur kami, dengan hati yang penuh dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, yang siap memberi sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Pada hari Sabtu 26 April 2025 kita ada doa puasa pada jam 12 siang. Mari kita boleh hadir, kita boleh berdoa dan berpuasa untuk kita mencari wajah Tuhan. Lebih lagi sekali lagi pada hari Sabtu 26 April 2025 pada jam 12 siang yang bertempat di tempat ini. Pengumuman bagi kita semua minggu depan hari Minggu tanggal 27 April 2025. Kita seperti biasa ada 3 kali ibadah jam 6.30, jam 9 dan jam 6 sore. Untuk ibadah minggu depan akan dilayani oleh Evangelis Claudia Gan dan Evangelis Priscilla Gan. Mari kita boleh hadir, ajak keluarga kita dan teman-teman kita bersama-sama. Demikian pengumuman bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memberi persembahan misi kita mempersiapkan karena pada hari ini di minggu yang ketiga. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih kami bisa memberikan persembahan misi pada hari ini kepada Tuhan. Bela setiap persembahan kami Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bela Tuhan, Palembang dimenangkan dan Palembang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami memberkati setiap kami Tuhan dalam usaha pekerjaan kami di segala aspek kehidupan kami. Kami mau memberi persembahan misi pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.
sekalian, sebelum kita pulang, coba lihat kanan dan kiri, depan belakang. Ayo, sampai salaman jangan lihat-lihat itu tuh. Sudah kenal satu yang lain atau belum? Sudah kan? Dan jangan lupa bawa satu jiwa lagi ya. Sudah mau pulang? Atau belum? Ya harap jangan pulang dulu, nanti siap nyapu ngepel. Dan terutama lagi cuci WC. Saudara kenapa cuci WC? Waktu saudara cuci WC, saudara ngomong, siapa yang pakai WC ini, kalau dia sakit, dia sembuh. Amin. Saudara keluarkan berkat. Kalau saya nyapu, siapa yang lewat di sini, yang sakit, dia sembuh. Lalu ngepel, saudara. Ngepel tadi jangan terlalu basah, siapa yang lewat, licin, jatuh. Nah jangan itu kan. Amin, biar kita jadi berkat. Jerih payahmu tidak akan sia-sia. Apapun yang engkau buat untuk Tuhan, titik. Yuk kita doa. Tuhan, kami tetap berdoa untuk hamba-Mu, ada pendeta Jason Kua yang ada di GZA New York City, Amerika. Dia lagi ngalami jantung yang kurang sehat, padahal dia mau ke Indonesia, ke Palembang pada bulan September ini. Dan kami juga berdoa untuk ada tim dari Singapura lagi, yaitu pada bulan Juni. Mereka ini adalah yang pernah ke sini, yaitu para stroke yang mau melayani. Mereka ini adalah orang cacat dan mereka bekerja dan mereka mengumpulkan uang dan untuk melayani di sini ya Tuhan. Mereka telah ke Medan, mereka juga ke Myanmar yang lain, tetapi pada bulan Juni ini mereka akan ke sini ya Tuhan. Kami berdoa untuk tim ini Tuhan, kami mempersiapkan mereka, kami doakan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, kalau ada yang sakit, saudara di sini maupun yang ada di online, saudara pegang, letakkan tanganmu tempat yang sakit atau di dadamu. Kami berdoa, Yesus, segala penyakit kami telah Engkau ambil, sudah Engkau ambil 2000 tahun yang lalu. Dan ketika 2000 tahun yang lalu Engkau kesakitan, kami sangat berterima kasih. Engkau tidak menggunakan kutukan, padahal pasukan malaikat-Mu sudah siap untuk melakukan perkataan-Mu. Karena Yesus adalah gembala mereka. Apapun yang diucapkan oleh Yesus mereka lakukan. Tapi puji Tuhan, kami memuji Tuhan, kami utang nyawa dengan Yesus. Yesus di kayu salib waktu Engkau menderita, sangat menderita. Engkau katakan, ya Bapa, ampuni mereka. Terima kasih, karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, artinya hidup kami sudah dibeli dengan tunai oleh darah Yesus. Terlalu mahal darah-Mu yang membeli kami. Biar kami Tuhan mulai saat ini dan seterusnya menjadi ciptaan baru. Sifat kami yang lama sudah berlalu dan tingkah laku kami yang lama sudah berlalu yang tidak berkenan. Karena ada roh Tuhan ada pada hidup kami masing-masing dan ada firman Tuhan yang Tuhan hidupkan setiap hari. Firman itulah yang mengubah kami tiap hari Tuhan, dan Roh Kudus yang menghidupkan firman itu. Kami tidak bisa mengubah sifat kami, karena sifat kami sudah tercemar sebelum kami lahir. Tetapi kami sudah diubah secara pelan-pelan, bukan dengan pelayanan saja, tetapi sifat kami. Kalau dulu kami menjadi pencemooh,
kami memuji Tuhan. Kalau kami dulu kepahitan, kecewa, dendam, saat ini kami dengan penuh pengampunan pada siapapun. Ya, kalau dulu kami kikir, tapi saat ini kami suka memberi, karena itu semuanya bukan untuk Tuhan, adalah untuk kami semua. Supaya kami punya pengharapan bahwa setelah kami di dunia ini, kami pasti meninggal. Kami punya pengharapan bahwa kami tidak akan mengalami maut. Artinya kami tidak akan masuk dalam neraka, karena kami di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau jemput kami secara pribadi, dan atau Yesus ada di awan-awan untuk jemput kami. Karena Yesus telah dibangkitkan, kami punya pengharapan bahwa kami akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Bagi mereka yang sudah meninggal, mereka sudah dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami akan jumpa lagi, dan kami akan turun lagi ke bumi ini dalam kerajaan 1000 tahun. Dalam roh, jiwa, dan tubuh kami, dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk rencanamu yang luar biasa ini. Dan biar kami mau belajar dalam pendalaman Alkitab. Terima kasih Tuhan, yang akan kami buka pada bulan depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, ucapkan terima kasih sekali lagi. Dengan mulutmu yang Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. yang paling Terima dalam di kasih, hatimu. Tuhan. Terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Oh, Terima haleluya. kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik. Dalam keadaan sehat kami terima kasih. Dalam keadaan tidak sehat kami tetap terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima kasih Tuhan. Kami adalah ciptaan baru, dan kami giat dalam pekerjaan Tuhan, dan kami tidak mau menyusahkan orang lain, apalagi milik Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan selama ini. Terima kasih Tuhan, biar kami jadi berkat. Saudara sekalian, biarlah kita semuanya menerima. Kami berkati bangsa Israel pertama kali untuk mereka bertobat dan mereka terima Tuhan Yesus. Ampuni mereka Tuhan. Padahal Yesus datang untuk menyelamatkan bangsamu, bangsa Israel. Mereka adalah umat pilihanmu. Kami tetap berdoa supaya mereka bertobat dan terima Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara sekalian, angkatlah hatimu dan tanganmu, dan biarlah kita semuanya menerima. Terimalah sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus untuk kami mendapatkan kasih karunia ini, supaya kami hidup semakin serupa dengan Kristus di bumi. Dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan. Selamat hari Paskah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.